Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia Bagian 2. Pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Baik para mahasiswa sekalian. Materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia bagian 2 ini akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia yang lebih detail lagi membandingkan antara sistem hukum kontinental, adat, dan agama yang berlaku di Indonesia secara singkat yang mana akan dijelaskan berikut ini. Dalam materi pengantar hukum Indonesia bagian 2 ini pada sistem hukum Indonesia secara singkat yang mana akan membahas tentang membandingkan antara sistem hukum kontinental, adat, dan agama yang berlaku di Indonesia. Dijelaskan sebagai berikut, para mahasiswa sekalian. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada hukum campuran, yang menggabungkan elemen hukum adat, agama, dan hukum barat. Hukum adat masih diberlakukan di beberapa daerah, sementara hukum agama, terutama hukum Islam, berlaku dalam konteks keluarga dan agama. Hukum barat atau hukum sipil juga menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia, terutama dalam hukum pidana dan perdata. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penting yang mengawasi kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Berikut perbandingan antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia: sistem hukum kontinental, hukum adat, dan hukum agama. 1. Sistem hukum kontinental juga dikenal sebagai hukum sipil atau hukum Romawi Jerman, berdasarkan pada undang-undang tertulis dan kode hukum, menekankan pada preseden hukum yang dihasilkan oleh keputusan pengadilan. Di Indonesia, hukum kontinental tercermin dalam hukum perdata dan hukum pidana nasional. 2. Hukum adat merujuk pada hukum yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku asli Indonesia, didasarkan pada norma-norma dan tradisi turun-temurun, seringkali tidak tertulis, mengatur masalah-masalah seperti kepemilikan tanah, warisan, dan tata cara adat. Hukum adat diakui oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 3. Hukum agama, terutama merujuk pada hukum Islam dalam kasus Indonesia, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengatur masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan praktik keagamaan. Pengadilan agama memutuskan perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam, diterapkan terutama pada keluarga dan urusan agama. Sistem hukum Indonesia memadukan ketiga aspek tersebut dengan cara yang kompleks. Hukum adat masih berlaku di beberapa daerah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata cara adat dan kepemilikan tanah. Hukum agama, terutama hukum Islam, diterapkan dalam konteks keluarga dan agama. Sementara itu, hukum kontinental hadir dalam hukum perdata dan hukum pidana nasional. Mahkamah Konstitusi mengawasi konsistensi undang-undang dengan konstitusi. Mari bandingkan tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia: sistem hukum kontinental, hukum adat, dan hukum agama secara lebih rinci lagi di bagian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem hukum kontinental. Sumber hukum, berdasarkan pada undang-undang tertulis dan kode hukum, serta putusan pengadilan yang menciptakan preseden. Penerapan lebih banyak terlihat dalam hukum perdata dan pidana nasional. Karakteristik didasarkan pada prinsip hukum yang terstruktur dan tertulis. Putusan pengadilan memiliki otoritas untuk membentuk hukum. Contoh, hukum perdata Indonesia yang mengatur masalah kepemilikan, kontrak, tanggung jawab, dan lain-lain. 2. Hukum adat. Sumber hukum berdasarkan pada norma-norma dan tradisi turun-temurun dalam masyarakat adat. Penerapan umumnya terkait dengan masalah-masalah seperti tata cara adat, warisan, kepemilikan tanah, dan sengketa lokal. Karakteristik tidak selalu tertulis, tetapi diakui oleh undang-undang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Contoh, adat istiadat suku-suku di daerah-daerah tertentu di Indonesia. 3. Hukum agama. Sumber hukum berdasarkan pada ajaran agama, seperti Al-Quran dan hadis dalam hukum Islam. Penerapan, terutama terkait dengan hukum keluarga dan urusan agama, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan praktik keagamaan.
Karakteristik menjadi landasan hukum bagi komunitas beragama tertentu dan dijalankan melalui pengadilan agama. Contoh, hukum Islam di Indonesia diterapkan dalam pengadilan agama. Penting untuk dicatat bahwa di Indonesia, tiga sistem hukum ini saling berbaur dan kadang-kadang bisa tumpang tindih. Perbedaan dalam sumber hukum, penerapan, dan karakteristik masing-masing sistem mencerminkan keragaman budaya, agama, dan hukum di negara ini. Itu saja materi mata kuliah hukum online kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.